Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi sistem informasi akuntansi dan audit mengenai siklus aset tetap pada perusahaan manufaktur. Dengan anggota saya sendiri, Yeskil Cesario, dan rekan saya, Narto Asepdeni. Untuk pembahasan pertama, saya akan membawakannya terlebih dahulu. Jadi secara singkat, aset tetap, mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut. Hal ini disebabkan, banyak pengeluaran yang terkait dengan aset tetap yang tidak harus dilakukan karena berupa commit cost, yang dalam masa pengoperasian aset tetap, jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajemen melalui kewenangan yang dimilikinya. Karena pengendalian aset tetap dilakukan pada saat perencanaan perolehannya. Sistem siklus aset tetap menyediakan mekanisme otorisasi sejak pada saat perencanaan sampai dengan saat pelaksanaan perolehan aset tetap. Pengelolaan aset perusahaan yang efektif adalah berfokus pada suatu siklus atau sistem yang baik. Perusahaan juga perlu memperhatikan faktor lain yang dapat mempengaruhi suatu siklus. Manajemen atau pengelolaan aset perusahaan merupakan serangkaian praktik dalam mengoperasikan hingga mengembangkan aset untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, manajemen aset mengatur tentang aset yang dimiliki individu, organisasi, atau perusahaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Bagi pemilik perusahaan atau individu yang berkecimpung di dunia pengelolaan aset, setiap aset perusahaan melewati siklus hidupnya selama operasional. Sebab sebuah aset akan mengalami masa akhir pakai, sehingga perusahaan perlu menyiapkan maintenance atau eliminasi terhadap suatu aset tetap jika masa pakainya telah habis. Oleh karena itu, institusi yang berorientasi pada profit wajib menguasai siklus manajemen aset, sehingga perusahaan bisa menjalankan strategi untuk memaksimalkan hidup suatu aset. Siklus aset perusahaan pada umumnya mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan operasional atau perawatan, dan penghapusan atau pengalihan aset. Setelah melalui tahap perencanaan, secara sederhana siklus pengelolaan aset bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu pengadaan aset. Selama dalam tahap pengadaan aset, maka fokus ditujukan pada anggaran dan situasi keuangan pada suatu perusahaan. Pada tahap ini, kita akan melakukan riset sebelum akhirnya menentukan aset mana yang akan diakuisisi. Informasi yang diperoleh eh, selama perencanaan akan memudahkan kita dalam mengidentifikasi pemasok yang sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang terjangkau. Selain pembelian atau pengakuisisian aset, pada tahap pengadaan ini juga akan dilakukan proses persiapan, pengujian, pemeriksaan, hingga pelacakan aset dalam sistem manajemen aset perusahaan. Kedua adalah penggunaan aset. Setelah aset berhasil didapatkan, maka selanjutnya aset tersebut sudah bisa untuk digunakan sebaik mungkin untuk keperluan bisnis perusahaan. Istilah lain untuk penggunaan aset adalah pengoperasian aset. Tahapan ini menjadi yang terpanjang dalam siklus aset. Selama aset digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka aset akan mendatangkan pendapatan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ketiga adalah pemeliharaan dan perawatan. Siklus pemeliharaan dan perawatan aset biasanya berjalan bersamaan dengan penggunaan aset.
Selama penggunaan, aset akan dipantau dan diperiksa secara teratur untuk setiap masalah yang muncul yang tidak bisa diperkirakan. Di sini strategi pemeliharaan aset berperan besar untuk menjamin keberlangsungan aset dan mencegah terjadinya krisis karena aset yang mengalami penurunan nilai. Dengan strategi pemeliharaan aset yang baik, maka pengoperasian aset dapat lebih optimal, meminimalkan biaya perbaikan darurat, menambah dan memperpanjang usia suatu aset. Keempat adalah penghapusan aset. Dalam akhir sebuah aset, jangka panjang perusahaan adalah penghapusan. Ada tiga kemungkinan sebuah aset dihapus, yakni yang pertama mengalami penyusutan penuh dan harus dibuang, dijual karena tidak lagi dibutuhkan perusahaan, atau aset dihapus karena situasi tidak terduga seperti pencurian. Setelah sebuah aset melalui keempat tahapan tersebut, maka siklus pengelolaan aset dimulai kembali dengan tahap pengadaan. Ini menjadi saat yang tepat untuk menentukan apakah perusahaan ingin melakukan peningkatan atau meminimalkan biaya. Perusahaan dapat menilai kembali cara memaksimalkan nilai aset selanjutnya melalui data riset yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya sekilas perusahaan. Jadi PT SJA ini merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi aneka minuman. Perusahaan ini merupakan produsen kopi dengan merek Kapal Api, Excelso, ABC, dan lain-lain. Perusahaan ini juga memproduksi sereal yaitu Ceremix. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya Gading, Gilang, nomor 159, nomor 5, Gilang, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini mempunyai anak perusahaan bernama PT Agel Lageng yang memproduksi permen dan biskuit seperti Relaxa, Relaxa Twist, Relaxa Play, Bontea Green, Kapal Api, Coffee Candy, Ginger Bond, Espresso, dan biskuit Oat Beats, Oat 8, dan uh, Haikal. Kemudian visi dari perusahaan PT SJA sendiri itu tumbuh bersama sebagai global coffee company yang inovatif. Sedangkan misi dari perusahaan yaitu menyediakan produk unggulan yang berbasis kopi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan peningkatan mutu produk dan layanan, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan secara terus-menerus. Berikut ada 5 core value dari perusahaan PT SJA. Yang pertama itu work excellence, yang berarti bekerja optimal untuk mencapai kualitas hasil terbaik. Kedua, customer focus, berarti mampu menjadikan pelanggan, baik eksternal maupun internal, dan kebutuhan mereka sebagai fokus utama dalam hubungan kerja yang positif dan produktif. Ketiga adalah continuous development, berarti mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian guna menghadapi perubahan tren dan teknologi modern yang cepat melalui budaya improvement dan innovation secara berkesinambungan. Keempat, winning team, berarti berpartisipasi, berkontribusi, dan berkolaborasi secara aktif untuk memastikan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kelima, integrity, berarti mempertahankan dan memegang teguh aturan pelaksanaan, norma-norma sosial, etika, dan organisasi. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai unsur pengendalian internal pada PT SJA. Unsur yang pertama yaitu organisasi. Bentuk pengendalian internalnya, yang pertama, fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Fungsi ini bermaksud untuk mengawasi aset tetap dan pemakaiannya.
Fungsi ini mencatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap harus dipisah dari fungsi pemakai aset tetap. Yang kedua, bentuk pengendalian internalnya yaitu transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Fungsi ini bermaksud untuk menciptakan pengecekan internal dalam setiap transaksi yang merubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh satu unit organisasi saja. Unsur yang kedua yaitu sistem otorisasi. Bentuk pengendalian internal yang pertama yaitu anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Jadi investasi dalam setiap aset tetap umumnya meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama. Maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Pengendalian internal yang kedua yaitu surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang terkait. Setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang terkait sebelum disetujui pelaksanaannya oleh direktur utama perusahaan. Bentuk pengendalian internal yang ketiga yaitu surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Kemudian, pengendalian internal mengenai surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Eee, jadi, surat perintah kerja yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal untuk pembangunan, reparasi, pembongkaran aset tetap harus mendapat persetujuan oleh kepala departemen yang bersangkutan. Kemudian bentuk pengendalian internal mengenai surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika harga beli atas aset tetap tinggi, maka otorisasi surat order pembelian berada di tangan direktur utama. Kemudian bentuk pengendalian internal mengenai laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Jadi laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang dikirim oleh pemasok itu juga harus mendapat persetujuan dari fungsi penerimaan. Begitu juga bukti kas diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Jadi bukti kas keluar yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran suatu aset yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. Dan juga bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Jadi, bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya update terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk pada siklus yang pertama yaitu siklus pembelian aset tetap. Jadi siklus ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Karena harga pokok aset tetap yang dibeli terdiri dari harga yang tercantum dalam faktur dari pemasok dan semua biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Maka dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti kas keluar yang dilampiri dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, dan bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja. Kemudian unsur pengendali internal yang ketiga yaitu prosedur pencatatan. Bentuk pengendalian internalnya, perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar
dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Setiap pemutahiran data yang dicatat dalam kartu aset tetap harus dilakukan oleh fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, serta dilampiri dokumen pendukung yang sah. Unsur pengendalian internal yang keempat yaitu praktek yang sehat. Bentuk pengendalian internalnya yang pertama, secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Maksudnya pengawasan internal yang baik mensyaratkan data dalam kartu aset tetap secara periodik dicocokkan dengan aset tetap secara fisik. Kemudian bentuk pengendalian internal yang kedua, penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Bentuk pengendalian ini melibatkan pengawasan investasi dalam aset tetap yang baik dilaksanakan dengan menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran investasi. Anggaran investasi ini disusun setelah dilakukan analisis dan studi kelayakan terhadap usulan investasi. Bentuk pengendalian internal yang ketiga yaitu penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Jadi untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan musibah lainnya, aset tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Kemudian bentuk pengendalian internal selanjutnya itu kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Kebijakan akuntansi ini tentang pembedaan pengeluaran modal dan pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam pengeluaran tersebut. Kemudian dokumen yang digunakan pada siklus aset tetap pada PT SJA yang pertama, surat permintaan otorisasi investasi. Surat ini biasanya meliputi jumlah rupiah yang cukup relatif besar dan mencakup keterikatan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang. Maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran belanja modal. Ketiga, surat permintaan transfer aset tetap. Jadi surat ini berfungsi atau dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi terhadap transfer aset tetap. Yang keempat, surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian terhadap suatu aset tetap. 5. Surat perintah kerja. Dokumen ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan suatu aset tetap. Keenam, surat order pembelian. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Untuk pembelian aset tetap yang melibatkan investasi yang besar, umumnya pemilihan pemasok dilakukan melalui proses tender. Yang ketujuh, laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Kedelapan, fungsi dari faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Kesembilan, bukti kas keluar.
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Ke-10 yaitu daftar penyusutan aset tetap. Daftar ini berisi jumlah beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi dalam jangka waktu tertentu. Ke-11 bukti memorial. Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan belanja modal. Kemudian fungsi yang terkait pada siklus aset tetap PT SJA. Fungsi pertama yaitu fungsi pemakai. Dalam sistem akuntansi aset tetap, fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Kedua, fungsi penelitian dan pengembangan. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Yang ketiga adalah direktur yang terkait. Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Keempat, direktur utama. Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir surat permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Kelima, fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Keenam, fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima oleh pemasok. Hasil pemeriksaan terhadap aset tetap tersebut dicantumkan dalam laporan penerimaan barang. Ketujuh, fungsi aset tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset tetap. 8. Fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Selanjutnya kita akan masuk pada siklus yang pertama yaitu siklus pembelian aset tetap. Jadi siklus ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Karena harga pokok aset tetap yang dibeli terdiri dari harga yang tercantum dalam faktur dari pemasok dan semua biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Maka dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti kas keluar yang dilampiri dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok, dan bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja. Jadi bisa kita lihat di sini flowchart dari siklus pembelian aset tetap. Itu dimulai dari membuat surat permintaan otorisasi investasi dari pemakai aset tetap yang dibuat sebanyak 3 rangkap yang ditujukan kepada direktur utama. Kemudian direktur utama akan memberikan otorisasi investasi berdasarkan tersedianya anggaran belanja modal untuk pembelian aset tetap dan melihat kondisi keuangan perusahaan jika memungkinkan untuk melakukan pembelian aset.
Kemudian surat permintaan otorisasi investasi yang telah disetujui atau diotorisasi diberikan kepada bagian pembelian, bagian yang memerlukan aset tetap, dan pada bagian utang. Kemudian kita beralih pada bagian pembelian. Jadi berdasarkan dari surat permintaan otorisasi yang diberikan oleh Direktur Utama pada eh, pada slide yang sebelumnya, itu bagian pembelian terus membuat surat permintaan penawaran harga yang dikirimkan kepada pemasok barang. Kemudian dari permintaan tersebut, pemasok barang membuat surat penawaran harga kepada perusahaan. Atas dasar tersebut, perusahaan membuat perbandingan harga. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan memilih pemasok yang menawarkan harga yang cocok dan sesuai dengan kriteria perusahaan. Kemudian bagian pembelian membuat surat order pembelian sebanyak 7 rangkap. 2 rangkap diberikan kepada pemasok, 1 rangkap diberikan kepada bagian penerimaan, 1 rangkap diberikan kepada bagian utang, 1 rangkap diberikan ke bagian user atau pengguna aset, 1 rangkap diarsipkan sementara berdasarkan tanggal oleh bagian pembelian, 1 rangkap diarsipkan permanen berdasarkan abjad oleh bagian pembelian. Sedangkan surat permintaan pembelian, surat penawaran harga, dan perbandingan harga diarsipkan sementara berdasarkan tanggal kronologisnya oleh bagian pembelian. Bagian pembelian memeriksa faktur dari pemasok atas barang yang akan dibeli dan menyerahkan kepada bagian aset tetap. Kemudian pada bagian penerimaan, barang yang dikirimkan oleh pemasok dilakukan proses pengecekan dan uji fungsi berdasarkan surat order pembelian dan surat pengantar dari pemasok. Apakah barang tersebut sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang perusahaan inginkan? Sesudah barang dinyatakan sesuai, maka bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 3 rangkap yang diberikan kepada bagian pembelian dan bagian pengguna aset tetap beserta unit barangnya, dan sisanya diarsipkan permanen berdasarkan nomor urut bersamaan dengan surat order pembelian dan surat pesanan barang tersebut. Bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar sebanyak 3 rangkap dengan membandingkan faktur dari pemasok dengan surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Bukti kas keluar diberikan kepada bagian aset tetap sebanyak 1 rangkap dan 2 rangkap diarsipkan sementara berdasarkan tanggal kronologis beserta surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kemudian bagian utang memasukkan bukti kas keluar ke dalam register bukti kas keluar sebagai catatan akuntansi. Bagian aset tetap lalu membuat surat penempatan aset tetap sebanyak 3 rangkap berdasarkan bukti kas keluar dan faktur dari pemasok. Surat penempatan aset diberikan kepada bagian kartu aset tetap dan bagian yang menggunakan aset tetap, sedangkan sisanya diarsipkan permanen berdasarkan nomor urut. Kemudian bagian kartu aset tetap menginput barang ke dalam kartu aset tetap berdasarkan bukti kas keluar dan surat penempatan aset tetap. Oke, saya akan lanjutkan materinya yaitu siklus perolehan aset
tetap dengan pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Power order merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi jika suatu aset tetap yang dibangun sendiri telah selesai. Maka bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aset tetap tersebut ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. Siklus ini juga menjelaskan bagian alur dokumen sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan yang terdiri dari prosedur yang dirangkaikan prosedur, yaitu prosedur permintaan otorisasi investasi, kemudian prosedur perintah kerja, kemudian prosedur pelaksanaan pembangunan aset tetap, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan harga pokok aset tetap. Nah, dalam bagian alur dokumen ini, bagian yang memerlukan aset tetap mengajukan surat permintaan otorisasi investasi sebanyak 3 rangkap kepada Direktur Utama untuk memperoleh otorisasi untuk melaksanakan pembangunan aset tetap yang telah dicantumkan dalam anggaran belanja modal. Rangkap 1 diberikan kepada bagian reparasi dan pemeliharaan, rangkap 2 diberikan kepada pengguna aset tetap, dan rangkap 3 diberikan kepada bagian kartu aset tetap. Nah, pada pelaksanaan pembangunan aset tetap diserahkan kepada bagian reparasi dan pemeliharaan berdasarkan otorisasi yang diberikan Direktur Utama. Bagian reparasi dan pemeliharaan melaksanakan pembangunan aset tetap dengan cara mengeluarkan surat perintah kerja sebanyak 3 rangkap. Berdasarkan surat perintah kerja, bagian reparasi dan pemeliharaan meminta bahan baku dan suku cadang dari gudang dan memerintahkan karyawan bersangkutan untuk mengerjakan pembangunan aset tetap. Kemudian eh, konsumsi bahan baku dan suku cadang serta konsumsi jam tenaga kerja oleh bagian reparasi dan pemeliharaan diinformasikan ke bagian jurnal dengan disertai bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan rekap daftar upah. Untuk dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal yaitu dalam aset tetap, dalam konstruksi, kemudian persediaan bahan, kemudian persediaan suku cadang, gaji dan upah. Pada pada bagian kartu aset tetap membuat bukti memorial untuk barang masuk berdasarkan surat-surat permintaan otorisasi investasi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, rekap daftar upah dan laporan proyek selesai, beserta dengan surat perintah kerja sebanyak 3 rangkap. Bagian aset tetap membuat surat pernyataan eh, berdasarkan proyek yang telah diselesaikan. Kemudian aset tetap dicatat atau diinput ke dalam kartu aset tetap berdasarkan bukti memorial dan surat penempatan aset tetap. Sistem pengeluaran modal. Nah, di sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi reparasi dari manajemen pucuk, di mana pelaksanaan surat permintaan otorisasi reparasi dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja. Pencatatan biaya yang terjadi untuk work order dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan, sehingga dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu dan dapat dihitung tambahan harga pokok aset yang bersangkutan. Dalam bagian alur dokumen ini, transaksi pengeluaran modal diawali dengan pembuatan surat permintaan otorisasi reparasi oleh bagian yang memerlukan pengeluaran modal sebanyak 3 rangkap, di mana rangkap pertama diberikan kepada bagian reparasi dan pemeliharaan, rangkap 2 diberikan kepada pengguna aset tetap, dan rangkap ketiga diberikan kepada bagian kartu aset tetap. Dalam dokumen otorisasi reparasi tersebut digunakan untuk meminta otorisasi pengeluaran modal kepada Direktur Utama. Otorisasi yang diberikan
kepada oleh direktur utama dikirimkan kepada bagian reparasi dan pemeliharaan. Langkah pengeluaran modal selanjutnya sama dengan sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Kemudian siklus penghentian pemakaian aset tetap, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan penghentian pemakaian aset tetap adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. Mana siklus ini menjelaskan bagian alur dokumen sistem penghentian pemakaian aset tetap yang terdiri dari prosedur permintaan penghentian pemakaian aset tetap, prosedur penghentian pemakaian aset tetap, dan prosedur pencatatan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, dalam bagian alur ini, bagian yang menggunakan aset tetap mengajukan permintaan penghentian aset tetap dengan menggunakan surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap kepada direktur utama. Setelah SPPAT diotorisasi atau disetujui oleh direktur utama, selanjutnya penghentian pemakaian aset tetap ini dipakai oleh bagian akuntansi, di mana persediaan sebagai dasar pembuatan bukti memorial. Penghentian pemakaian aset tetap dicatat oleh bagian kartu aset tetap ke dalam kartu aset tetap dan dicatat oleh bagian jurnal ke dalam jurnal umum dengan jurnal penyusutan aset tetap, rugi penghentian pemakaian aset tetap, kemudian aset tetap. Sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap, dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan bukti memorial. Nah, gambar di bawah ini menjelaskan bahwa ada prosedur pembuatan daftar penyusutan aset tetap, yaitu prosedur untuk membuat lampiran dalam menghitung bahan penyusutan suatu aset tetap berdasarkan umur ekonominya. Kemudian prosedur pencatatan penyusutan aset tetap, proses akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan mengakui penurunan nilai aset tetap sering berjalannya waktu. Nah, kemudian dalam prosedur sistem penyusutan aset tetap adalah bagian kartu aset. Nah, dimulai dari bagian kartu aset, tetap membuat daftar aset tetap beserta perhitungan penyusutannya, kemudian membuat daftar depresiasi aset tetap. Kemudian selanjutnya membuat bukti memorial berupa dokumen sumber untuk pencatatan transaksi, penyusutan aktiva tetap, kemudian penghentian aktiva tetap, dan pengeluaran modal yang rutinnya dan akan diinput pada kartu aset tetap. Kemudian selanjutnya bagian akuntansi melakukan jurnal umum terhadap nilai penyusutan aset tetap berdasarkan daftar depresiasi aset tetap dan bukti memorial. Oke, terima kasih ya, itulah tadi persentase dari kelompok kami. Dan kurangnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.